Pernahkah kamu merasa jadi tontonan di tengah luka yang belum sempat sembuh? Dunia menertawakanmu, bukan karena kamu lucu, tapi karena mereka tak bisa merasakan apa yang kamu pikul. Mereka menyaksikan air matamu seolah itu bagian dari hiburan sore hari. Kamu terdiam, menahan semuanya sendiri, dan saat kamu mencoba bangkit, suara-suara tawa itu justru semakin nyaring, membakar harga dirimu, menusuk rasa percaya dirimu yang sedang runtuh. Tapi di balik semua ejekan itu, ada satu hukum kehidupan yang tak bisa mereka bantah. Roda nasib tidak pernah diam. Mereka lupa, hari ini kamu mungkin di bawah, tapi siapa yang menjamin esok mereka tak akan berada di tempatmu sekarang. Semesta tidak pernah membiarkan satu posisi bertahan selamanya. Dan kamu, yang hari ini mereka rendahkan, bisa saja jadi satu-satunya alasan mereka menundukkan kepala di masa depan. Maka, simpan luka itu baik-baik. Jangan balas, jangan benci. Ingat saja, hidup selalu berputar. Tawa mereka tak menentukan nilaimu, mereka menertawakan caramu jatuh. Bagi mereka, kelemahanmu adalah bahan bakar untuk merasa lebih unggul. Tapi kebenaran yang tak mereka tahu adalah nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh berapa kali kamu gagal. Nilaimu tidak diukur dari jumlah air mata yang jatuh ke lantai. Nilaimu diukur dari seberapa keras kamu berjuang untuk berdiri meskipun dunia menyuruhmu menyerah. Kamu bukan lelucon. Kamu bukan cerita yang mereka ceritakan dengan nada mengejek di belakangmu. Kamu adalah manusia yang berjuang di medan perang batin yang mereka takkan pernah pahami. Saat mereka tertawa, sebenarnya mereka sedang menunjukkan siapa mereka sebenarnya, bukan kamu. Mereka sedang membuka topeng mereka sendiri. Topeng ketakutan mereka terhadap orang yang bisa tumbuh dari kehancuran. Jangan biarkan mereka mencuri harga dirimu. Tawa mereka hanyalah gema kosong dari hati yang belum pernah benar-benar berani jatuh. Mereka hanya tahu tertawa saat orang lain menangis, tapi tidak tahu rasanya mencintai diri sendiri saat seluruh dunia membenci. Kamu yang diam-diam masih bertahan di tengah badai, punya cahaya yang belum mereka lihat. Ingat, ini baik-baik. Yang menertawakanmu hari ini, bisa jadi esok datang padamu dengan senyum palsu dan permintaan maaf yang terlambat. Dan saat itu terjadi, kamu sudah terlalu tinggi untuk mendengar mereka dari tempatmu berdiri. Luka yang mereka anggap lucu adalah bahan bakar kekuatanmu. Mereka mungkin tertawa saat kamu ditinggalkan. Mereka menyindir ketika kamu gagal. Tapi apa yang mereka tak tahu adalah, di balik setiap luka, kamu sedang menumbuhkan kulit yang lebih kuat. Di balik setiap pengkhianatan, kamu sedang belajar mengenali siapa yang benar-benar bernilai. Dan di balik setiap kesedihan, kamu sedang memahat bentuk dirimu yang lebih utuh. Kamu bukan orang lemah karena menangis. Kamu kuat karena tetap mencintai dunia yang pernah menghancurkanmu. Setiap ejekan mereka adalah batu bata yang bisa kamu susun menjadi dinding pertahananmu. Kamu mungkin tidak bisa membungkam mulut mereka, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan kata-kata mereka masuk ke dalam jiwamu. Luka itu bukan akhir dari segalanya. Luka itu seperti musim dingin yang perlahan mempersiapkan bunga-bunga untuk mekar lebih indah. Dan kamu saat ini sedang dalam proses itu. Kamu sedang tumbuh, meskipun tak ada yang melihat. Kamu sedang berubah, meskipun mereka hanya fokus pada versi lamamu yang gagal. Jangan paksakan mereka mengerti perjalananmu. Biarkan saja mereka menertawakan luka yang belum sembuh. Karena pada akhirnya, yang akan tertawa paling akhir adalah kamu. Dengan tawa yang tidak perlu menjatuhkan siapapun, hanya tawa kemenangan dari orang yang sudah selesai dengan lukanya. Roda hidup tidak butuh izin untuk berputar. Hari ini kamu di bawah, dihina, disepelekan, bahkan dijadikan bahan gosip yang menyebar lebih cepat dari cahaya. Tapi mereka lupa,
Hidup bukan papan catur yang bisa mereka atur sesuka hati. Hidup itu roda, dan roda itu selalu berputar. Tidak ada yang bisa menghentikan putaran waktu dan takdir, bahkan mereka yang merasa paling tinggi sekalipun. Kamu mungkin sedang dalam fase tersuram, tapi jangan anggap ini hukuman. Ini adalah jeda dari semesta, agar kamu mempersiapkan pijakan baru. Kadang semesta menjatuhkanmu bukan untuk menghancurkanmu, tapi agar kamu bisa mendengar suaranya lebih jelas, agar kamu tidak lagi bergantung pada yang fana. Fase ini adalah pelatihan diam-diam untuk kemenangan yang tak terduga. Sementara mereka bersorak saat kamu jatuh, kamu diam-diam belajar membaca arah angin. Sementara mereka berpesta atas kegagalanmu, kamu sedang memperbaiki sayap yang lebih kuat. Dan ketika roda itu berputar, kamu tak lagi berdiri sebagai orang yang sama. Kamu akan naik, bukan dengan dendam, tapi dengan pembuktian. Jadi saat kamu jatuh, jangan panik. Jangan buru-buru membela diri. Jangan cari validasi. Biarkan hidup bicara atas namamu. Karena pada akhirnya, waktu akan menunjukkan siapa yang tertawa terlalu cepat dan siapa yang bersinar di saat yang tak mereka duga. Lucunya, manusia yang paling lantang menertawakan kejatuhanmu seringkali adalah yang paling rapuh saat mereka sendiri jatuh. Mereka yang hari ini berdiri di atas panggung egonya, besok bisa menjadi penonton dari reruntuhan hidup mereka sendiri. Dan saat itu tiba, mereka akan mencari seseorang yang bisa memahami luka seseorang seperti kamu. Kamu yang pernah ditertawakan justru akan menjadi tempat kembali saat dunia mereka berubah jadi gelap. Karena orang yang sudah melalui badai biasanya tahu bagaimana cara memeluk luka tanpa menghakimi. Mereka akan datang dengan suara yang lebih pelan, dengan mata yang lebih gelisah, berharap kamu tak menyimpan dendam. Dan kamu akan dihadapkan pada pilihan, membalas atau memaafkan. Disitulah kebesaran jiwamu akan diuji. Kamu bisa saja membalas semua rasa sakit itu, membuat mereka merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Tapi kamu juga bisa menunjukkan bahwa kamu bukan seperti mereka. Kamu adalah seseorang yang tak lagi butuh pembalasan untuk merasa berharga. Kamu sudah lebih tinggi dari mereka, bukan karena balas dendam, tapi karena kamu tumbuh. Dan percayalah, saat kamu memilih memaafkan, kamu bukan berarti lemah. Kamu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak perlu menyakiti untuk merasa kuat. Kamu sudah memenangkan peperangan yang bahkan mereka belum sadari sedang terjadi. Diam adalah senjata orang yang sedang naik kelas. Kamu mungkin ingin melawan, ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa hidupmu tidak selucu yang mereka kira. Tapi kadang, diam adalah bahasa paling tajam. Bukan karena kamu tidak berani, tapi karena kamu tahu. Hidup akan berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa kamu ucapkan hari ini. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk kepercayaan diri paling elegan. Kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa kamu bisa bangkit. Cukup diam dan terus melangkah. Biarkan mereka kehabisan bahan tawa, sementara kamu memperkuat langkah menuju versi terbaik dari dirimu. Diam, karena kamu tahu, tak ada yang bisa menertawakanmu saat kamu sudah terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Orang yang sedang naik kelas tidak menghabiskan waktu menjawab ejekan dari bangku lama. Kamu sedang bergerak ke dimensi baru, dan itu artinya kamu harus meninggalkan beberapa suara bising yang tak lagi relevan dengan perjalananmu. Mereka masih tertawa, tapi kamu sudah tidak berada di ruangan yang sama. Dan itu adalah kemenangan yang tidak butuh sorak-sorai. Ingat ini. Kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari validasi sesaat. Kamu sedang menciptakan kisah kebangkitan yang akan membuat banyak orang terdiam ketika akhirnya mendengar ceritamu. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan.
untuk tidak meladeni tawa mereka dengan tangisan, tapi dengan transformasi. Kamu tak dilahirkan untuk jadi hiburan orang lain. Jangan biarkan hidupmu jadi panggung sandiwara untuk orang-orang yang tak punya empati. Jangan biarkan dirimu jadi badut dalam drama yang mereka tulis untuk membesarkan ego mereka sendiri. Kamu dilahirkan bukan untuk jadi hiburan. Kamu dilahirkan untuk menyelesaikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar membungkam tawa kecil mereka. Ketika mereka menertawakanmu, sebenarnya mereka sedang memperlihatkan kekosongan hidup mereka sendiri. Orang yang bahagia tidak akan pernah merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain. Mereka yang menertawakan kesedihanmu adalah mereka yang belum pernah benar-benar mengenal kedalaman rasa. Kamu yang pernah terluka justru lebih kaya daripada mereka, karena kamu tahu bagaimana rasanya benar-benar hidup. Maka, jangan ubah dirimu untuk membuat mereka senang. Jangan ubah jalanmu hanya karena mereka tidak mengerti arahmu. Biarkan mereka tertinggal dalam kebisingan yang mereka ciptakan sendiri, sementara kamu menulis ulang takdirmu dengan tanganmu sendiri. Kamu punya cerita, dan cerita itu terlalu berharga untuk dijadikan lelucon murahan. Berjalanlah dengan kepala tegak, bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu sudah sadar siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika kamu sampai di puncak, kamu akan tahu, tawa mereka hanyalah angin lalu yang tak sanggup menghentikan badai perubahan yang sedang kamu bawa. Pada akhirnya, mereka akan lupa bagaimana mereka pernah menertawakanmu. Tapi kamu tidak akan lupa bagaimana kamu bangkit dari tawa itu. Dan itu yang akan jadi kekuatanmu. Kamu tidak perlu penonton untuk jadi pemenang. Kamu hanya butuh satu hal. Percaya bahwa roda itu benar-benar berputar. Dan sekarang mungkin saatnya giliranmu naik.